Demi uang 500 juta rupiah, aku rela dinikahi duda tua tak dikenal. Tapi malam pertama bikin merinding. Orang-orang bilang, uang bukan segalanya. Tapi saat adikmu sekarat, ibumu terbaring tak berdaya, dan rumah tangga nyaris dijual ke pelelang. Kamu akan tahu, uang bisa jadi satu-satunya pintu bertahan hidup. Maka ketika seseorang menawarkanku 500 juta rupiah hanya untuk menjadi istri selama 1 tahun, aku, dengan segala gemetar dan air mata, menerimanya. Tanpa tahu siapa suamiku. Tanpa tahu malam pertama kami justru akan membawaku menyaksikan hal yang bahkan tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Namaku Nabila. Usia 27 tahun. Sejak kuliah aku terbiasa mandiri, bekerja serabutan dari satu proyek ke proyek lain. Tapi tidak pernah sekalipun kubayangkan akan sampai di titik ini, harus menikah demi uang. Bukan karena aku serakah. Tapi karena aku sedang berperang. Adikku, Raffi, yang baru berusia 14 tahun, terkena kelainan darah yang membutuhkan terapi jangka panjang. Biayanya tidak tanggung-tanggung. Dan ibu, baru saja stroke dan tak bisa berjalan. Kami hanya bertiga. Ayah sudah meninggal sejak aku SMP. Aku sudah menjual motor, cincin ibu, bahkan laptop bekas yang jadi alat kerjaku. Tapi semua itu cuma cukup untuk 1 minggu pengobatan. Dan saat rumah sudah diambang dilelang oleh bank, aku merasa seperti akan tenggelam. Itulah titik di mana seseorang menawarkan pelampung. Namanya Rudi. Mantan rekan kerja ayah di masa lalu. Ia tahu kondisi keluarga kami. Dia datang malam-malam, mengetuk pintu rumah dengan ekspresi sungguh-sungguh. "Bel, aku nggak enak ngomong gini, tapi ada jalan cepat buat nyelamatin keluargamu. Syaratnya berat. Tapi kalau kamu mau, besok semua utang lunas. Raffi bisa diobati. Rumah selamat." Aku sempat berpikir dia sedang menawarkan kerja ilegal atau pinjaman rentenir. Tapi ternyata lebih gila dari itu. Ada seseorang. Duda. Umur 60-an. Kaya, tinggal sendiri. Dia butuh istri, tapi bukan untuk cinta. Lebih ke ritual keluarga. Gak ada pemaksaan, gak ada perlakuan buruk. Cuma, kamu harus siap tinggal di rumahnya selama 1 tahun, dan ikut 1 malam khusus, malam pernikahan. Setelah itu kamu bebas. Imbalannya 500 juta rupiah. Separuh dibayar di awal, separuh lagi setelah 1 tahun selesai. Aku tidak langsung jawab. Aku cuma mematung. "Kenapa aku?" tanyaku. "Katanya kamu mirip dengan seseorang dari masa lalunya." Aku juga nggak tahu pasti. Tapi dia pilih kamu, dan dia sanggup bayar. Aku pulang malam itu dengan kepala kosong. Tapi saat melihat Raffi menggigil di ruang tengah dan ibu terbatuk hebat di ranjang kecil, aku tahu, aku tak bisa berkata tidak. Keesokan harinya, aku duduk di depan meja kontrak. Tidak ada notaris. Hanya saksi dan surat pernyataan bermaterai. Aku tanda tangan. Saat itu juga, rekeningku menerima notifikasi masuk, 250 juta rupiah. Aku menangis di kamar mandi, bukan karena bahagia, tapi karena sadar, hidupku resmi bukan milikku sendiri. 3 hari setelah aku menandatangani kontrak, mobil hitam datang menjemputku pagi-pagi sekali. Aku hanya membawa koper kecil berisi baju seperlunya dan sisa uang 5 juta rupiah untuk keperluan Raffi yang kutitipkan ke tetangga. Sisanya, 245 juta rupiah, langsung kupindahkan ke rekening rumah sakit untuk memulai pengobatan adikku. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam dari Surabaya ke arah Malang Selatan. Mobil membawaku masuk ke jalan sempit berliku, melewati perkebunan kopi dan hutan cemara yang sepi. Udara dingin mulai menusuk kulit saat kami sampai di depan sebuah gerbang besi tinggi, nyaris setinggi rumah 2 lantai. Gerbang itu terbuka otomatis. Mobil masuk ke halaman luas berkerikil yang dipagari tanaman tua dan patung batu berlumut. Di tengahnya berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial, cat putihnya mulai pudar tapi masih gagah. Rumah itu seperti rumah dalam mimpi buruk. Terlalu sunyi untuk disebut nyaman, terlalu besar untuk disebut rumah keluarga. Di teras rumah sudah berdiri seorang pria, tinggi dan berwajah tegas. Rambutnya putih semua, kulitnya coklat tua, dan tatapannya datar. Tak ada senyum. Tak ada kata sambutan. Dia hanya berkata, "Selamat datang, Nabila. Saya Damar. Mari masuk."
Pernikahan berlangsung sore itu. Tanpa dekorasi. Tanpa musik. Hanya aku, Mas Damar, 2 orang saksi yang entah siapa, dan seorang penghulu yang terlihat terburu-buru. Aku hanya memakai kebaya sederhana pinjaman, dan cincin emas tipis yang langsung disematkan ke jariku setelah ijab kabul selesai. Setelah akad, kami tidak makan bersama. Tidak ada selamatan, tidak ada apa-apa. Aku hanya ditunjukkan kamar di lantai 2, sebelah kanan tangga. Kamu tinggal di kamar ini. Bebas keluar masuk. Tapi jangan pernah mendekati ruang sayap kiri. Itu bagian yang tidak kamu perlukan. Aku sempat ingin bertanya, tapi sorot matanya tajam. Maka aku hanya mengangguk dan masuk ke kamar. Kamarku cukup besar. Tempat tidur kayu dengan ukiran bunga, lemari kaca, dan jendela besar menghadap ke halaman belakang. Tapi tidak ada cermin. Tidak ada foto. Tidak ada suara selain angin yang berderak dari celah-celah dinding kayu tua. Aku mencoba tidur malam itu. Tapi sulit. Suasana rumah terlalu senyap. Seperti tidak benar-benar hidup. Dan satu suara terus menggema di kepalaku, jangan dekati ruang sayap kiri. Larangan seperti itu justru membuatku makin penasaran. Hari-hari pertama di rumah itu berlalu lambat, sepi, dan ganjil. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tawa. Tidak ada aktivitas yang lazimnya terjadi di rumah berpenghuni. Bahkan pembantu pun tak pernah terlihat. Tapi tiap pagi, ada makanan tersaji hangat di meja makan, teh, nasi, telur rebus, dan buah segar. Selalu rapi, lengkap, dan masih mengepul. Aku sempat bertanya pada Mas Damar, siapa yang menyiapkan ini semua, Mas? Ia hanya menjawab, sudah ada yang mengatur. Kamu tinggal makan. Pembantunya mana? Kau tak perlu tahu, jawabnya datar. Kalimat itu terus terulang tiap kali aku bertanya sesuatu yang tak sesuai, porsiku, sebagai istri kontrak. Aku mulai menyadari, rumah ini bukan cuma besar, tapi juga menyimpan sesuatu. Sesuatu yang dingin dan tidak wajar. Puncaknya terjadi di malam kelima. Saat aku terbangun tengah malam karena mendengar suara aneh, derit pintu dibuka pelan, disusul suara langkah kaki berat yang lambat, sangat lambat, seperti menyeret. Aku menegakkan tubuh, mendekati jendela, lalu melihat ke arah halaman belakang. Dalam gelapnya malam, samar-samar kulihat seseorang berdiri di depan pintu ruang sayap kiri. Sosok itu tinggi, mengenakan pakaian putih, rambutnya panjang sampai punggung. Tapi anehnya, tubuhnya tak bergerak. Ia hanya berdiri, seperti patung. Tapi entah mengapa, aku yakin sosok itu melihat ke arahku. Tanpa wajah, tanpa sorot mata, tapi mengawasi. Aku mundur perlahan. Jantungku berdebar. Kututup gorden dan kembali ke tempat tidur dengan selimut menutupi kepala. Tapi malam itu, tidurku tidak tenang. Setiap kali menutup mata, aku merasa ada sesuatu di balik pintu. Mengintai. Besok paginya, aku tanya langsung ke Mas Damar. Mas, semalam aku lihat seseorang di dekat ruang kiri. Siapa dia? Wajahnya berubah seketika. Rahangnya mengeras. Kamu mengintip? Tidak sengaja, jawabku gugup. Ia mendekat. Tatapannya seperti menembus dadaku. Aku sudah bilang dari awal, jangan pernah mendekati bagian itu. Sekali lagi kau tanya, pintu itu tidak akan dikunci lagi. Aku menelan ludah. Tidak mengerti maksudnya. Tapi ucapannya seperti ancaman, atau justru peringatan. Malamnya, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan langkah kaki. Melainkan suara tangisan, lirih, panjang, dan terdengar seperti keluar dari perut bumi. Tangisan wanita, yang tidak kutahu datang dari siapa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya, apakah rumah ini hanya milik manusia? Hari ke-7 setelah pernikahan tiba. Aku mulai terbiasa dengan ketegangan yang menggantung di udara rumah ini. Tapi malam itu, ketegangan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Membeku, membungkam, dan menyusup sampai ke sumsum. Usai makan malam yang sunyi, Mas Damar berkata tanpa melihatku, malam ini, kamu tidur di kamar saya. Aku tercekat. Inilah yang ditunggu takutkan sejak awal. Sebuah kewajiban yang tertulis samar di kontrak itu, tapi jelas dalam implikasinya.
Aku mengikuti langkahnya ke kamar utama yang terletak di ujung lorong atas. Tidak ada rasa cinta, tidak ada kehangatan. Tapi juga, tidak ada paksaan. Hanya kesunyian seperti permukaan danau yang dalam. Kamar itu besar. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan perempuan muda dalam pose yang anggun. Salah satunya menarik perhatianku. Seorang wanita bergaun putih dengan rambut terurai dan mata yang menatap tajam ke arah pelukis. Di sudut lukisan tertulis, Ayuni 2007. Mas Damar melihatku menatap lukisan itu. Ia bicara pelan. Itu istriku. Dia meninggal 5 tahun lalu. Aku menoleh padanya. Baru kali itu kulihat matanya berubah. Ada perasaan yang menyeruak dari balik wajah dinginnya. Kenapa lukisannya seperti hidup? Tanyaku lirih. Karena dia masih hidup. Di sini, katanya, sambil menyentuh dada kirinya. Tapi malam ini, kamu perlu tahu sesuatu. Ia berjalan ke lemari, mengambil kotak kayu kecil. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebatang dupa hitam, lalu menyalakannya. Asap putih menari pelan ke langit-langit. Duduklah, perintahnya lembut. Aku duduk di lantai, sementara ia meletakkan dupa di tengah-tengah kami. Bau harum yang aneh mulai memenuhi ruangan, aroma kayu manis yang dibalut sesuatu yang tak bisa kuterjemahkan. Udara menjadi dingin. Kulitku merinding. Malam ini, katanya, aku ingin kau tahu, Ayuni belum pergi sepenuhnya. Dan seketika itu juga, lampu padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya kecil dari dupa yang menyala, seperti mata yang mengawasi. Lalu, terdengar bisikan. Bukan dari Mas Damar, tapi dari sisi kiri tempat tidur. Suara wanita. Siapa dia? Tubuhku kaku. Aku menoleh, dan samar, dari balik kaca lemari, kulihat bayangan putih berdiri, rambut panjang, tubuh ramping. Wajahnya samar, tapi aku tahu, dia yang di lukisan. Jangan takut. Suara Damar menenangkanku. Tapi dia sendiri mulai gemetar. Ayuni, beri dia waktu, dia bukan penggantimu. Dia, hanya penenang untuk jiwamu yang belum selesai. Tiba-tiba, dupa padam sendiri. Dan ruangan gelap sepenuhnya. Aku pingsan malam itu. Bangun pagi dengan selimut diselimuti kabut dingin. Tapi tidak sendiri. Di dada kiriku, ada bunga melati kering. Dan aroma dupa masih terasa samar. Malam pertama kami tidak diisi dengan cinta. Tapi dengan pertemuan, antara aku, suami yang menyimpan luka, dan roh wanita yang belum benar-benar pergi. Setelah malam itu, aku tidak lagi memandang Mas Damar sebagai sekadar pria tua yang membeliku demi status suami. Ia menjadi teka-teki yang kutakuti sekaligus kuratapi. Setiap kalimat yang ia ucapkan kini seperti mengandung lapisan makna lain, dan setiap sudut rumah ini seperti menyimpan cerita yang belum selesai. Tapi satu hal yang paling mengusik adalah ruang sayap kiri. Ruang itu terus-menerus mengganggu pikiranku. Letaknya di ujung lorong lantai bawah, berhadapan langsung dengan taman belakang yang selalu gelap. Pintu kayunya besar, tebal, dan penuh ukiran kuno. Tidak ada gembok di luar, hanya rantai kecil yang menjuntai, seolah bisa dibuka siapa saja, kalau berani. Setiap malam, aku mendengar suara dari balik pintu itu. Kadang bisikan. Kadang tangisan, kadang denting seperti mangkuk yang diketuk lembut. Dan selalu, setelah suara itu muncul, Mas Damar akan masuk ke dalam ruang itu membawa dupa dan keluar dalam keadaan pucat dan berkeringat. Sampai akhirnya, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Suatu pagi, saat Mas Damar keluar rumah dengan mobil hitamnya, aku turun diam-diam. Kupastikan tidak ada yang melihat. Jantungku berdegup kencang saat tanganku menyentuh gagang pintu ruang sayap kiri. Dinginnya seperti menyimpan kematian. Perlahan, aku buka pintunya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya matahari samar dari celah kecil di atap. Udara di dalam terasa lembab dan wangi melati yang menyengat. Lantai marmer putih mengkilap, bersih, dan di tengah ruangan berdiri sebuah ranjang besi. Di atasnya, terbaring seorang wanita. Tubuhnya kaku. Wajahnya putih pucat. Rambut hitamnya tergerai. Dia mengenakan kebaya putih halus. Tubuhnya seperti tidur. Tapi tubuh itu tidak membusuk. Tidak berubah. Seolah baru saja tertidur semalam.
padahal menurut Damar, istrinya meninggal 5 tahun lalu. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang. Di sebelah ranjang, ada meja kecil dengan buku catatan. Di dalamnya tertulis dengan rapi, tulisan tangan Damar. Tanggal 27. Proses pembekuan roh berhasil. Tubuh Ayuni disimpan dalam energi diam. Jika pengganti gagal menstabilkan energi rumah, maka pemanggilan kembali harus dilakukan. Aku terhuyung. Tubuhku gemetar. Tak sadar air mataku jatuh. Aku bukan sekadar istri kontrak. Aku dijadikan umpan. Uji coba. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berat di lorong belakang. Aku buru-buru menutup buku, menutupi tubuh wanita itu dengan selimut, lalu lari keluar dan kembali ke kamar. Beberapa menit kemudian, pintu depan berderit. Damar pulang. Dan malam itu, saat kami makan malam, dia berkata tanpa menatapku, "Kau sudah melanggar aturan." Aku mendongak pelan. Tapi dia tak marah. Justru tersenyum samar. "Sekarang kamu tahu, siapa sebenarnya wanita yang kau gantikan." Dan sejak hari itu, aku tak lagi bisa tidur. Karena setiap kali memejamkan mata, aku melihat wanita di ranjang itu, memanggilku. Dengan matanya yang belum benar-benar tertutup. Malam demi malam berubah menjadi siksaan. Bukan karena Damar memperlakukanku buruk. Bukan karena fisik, tapi karena batin. Aku tidak bisa menatap wajahnya, tanpa membayangkan tubuh dingin Ayuni yang terbaring di ruang sebelah. Rumah ini bukan rumah ini adalah kuil. Dan aku bukan istri. Aku penjaga roh yang belum selesai tugasnya. Aku mencoba menyusun rencana kabur. Aku tahu ini bukan kehidupan normal. Aku tak bisa tinggal di tempat di mana suara tangisan terdengar dari dinding, di mana tubuh orang mati dijaga seperti ratu yang sedang tidur, dan di mana suamiku sendiri menyimpan dupa dan catatan pemanggilan roh di kamarnya. Malam itu, saat Damar tertidur, aku mengemas pakaian ke dalam tas kecil. Aku pelajari kunci gerbang di siang hari. Aku tahu dia menyimpannya di laci dapur. Dengan langkah pelan, kuambil kunci itu dan berjalan menuju halaman depan. Udara malam dingin seperti pisau. Tapi yang membuatku menggigil bukan suhu, melainkan bisikan yang terdengar di dekat telingaku. "Pergi, dan dia akan tetap bersamamu." Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tanganku gemetar saat membuka gerbang. Tapi saat itu juga, lampu seluruh rumah padam. Dan terdengar langkah kaki dari dalam. Perlahan. Penuh wibawa. Mas Damar muncul dari kegelapan lorong. Tidak marah. Tidak berteriak. Hanya berdiri di depan pintu, menatapku. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja?" Suaranya pelan. Aku menatapnya, marah dan takut bersatu. "Aku manusia, Mas. Bukan tumbal. Aku datang untuk menyelamatkan keluargaku, bukan jadi boneka buat arwah istri lamamu." Ia terdiam lama. Lalu, dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku juga manusia. Tapi kamu satu-satunya orang yang pernah bertahan sejauh ini. Ayuni, dia butuh ketenangan. Tapi untuk itu, dia harus tahu bahwa aku bisa melepasnya. Dan kamu harus jadi saksi." Aku tak paham maksudnya. Tapi malam itu, dia membakar dupa terakhir. Membuka ruang kiri untukku. Masuk. Kali ini, bukan karena ritual. Tapi karena dia harus mendengarnya sendiri. Kami masuk bersama. Damar duduk di lantai marmer, menatap tubuh Ayuni yang masih seperti tidur. Ia menggenggam tangannya. "Ayuni, cukup. Sudah cukup. Aku mencintaimu. Tapi cinta yang tak bisa pergi, hanya akan menyakiti." Saat itu, angin berhembus pelan. Bunga melati di lantai beterbangan. Dan aku melihat tubuh Ayuni menghela napas pelan. Lalu bibirnya yang kaku, tersenyum. Hanya sesaat. Tapi cukup untuk membuatku menangis tanpa suara. Setelah malam itu, semuanya berubah. Rumah yang sebelumnya dipenuhi bayang-bayang dan suara tak kasat mata mendadak terasa ringan. Tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada langkah kaki berat di lorong malam. Ruang sayap kiri tetap dibuka, tapi tubuh Ayuni tak lagi terbaring di sana. Tempat tidur itu kosong. Bunga melati yang dulunya bertebaran kini layu, seakan telah menunaikan tugas terakhir mereka. Aku berjalan ke ruang itu sendirian esok paginya.
Tak ada dupa. Tak ada aroma aneh. Hanya keheningan yang kini terasa damai. Di tengah ruangan, ada satu bingkai foto berdiri. Foto Ayuni, tersenyum, dengan tulisan tangan Damar di bawahnya. Terima kasih karena akhirnya kau tenang. Maaf, aku terlalu lama melepaskanmu. Tanganku menyentuh bingkai itu. Entah kenapa, mataku berair. Aku tidak pernah mengenalnya. Tapi entah bagaimana, aku bisa merasakan luka yang ia tinggalkan. Luka yang tertanam dalam dada Damar selama bertahun-tahun. Luka yang membuatnya menggenggam terlalu erat. Bahkan pada roh yang seharusnya telah pergi. Beberapa hari kemudian, Damar memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk dengan map berisi dokumen di pangkuannya. Ini, katanya singkat, kontrak pernikahan kita sudah selesai. Ini uang sisanya. 250 juta rupiah, sesuai janji. Ia meletakkan koper di atas meja. Aku memandangnya lama. Jadi, sekarang aku bebas. Ya, kamu boleh pergi, Nabila. Bahkan seharusnya sudah dari kemarin. Tapi kamu bertahan. Dan karena itu, Ayuni bisa pergi. Aku menatap koper itu, lalu menatap pria di hadapanku. Tak pernah kupikir aku akan melihat Damar dengan mata yang tak lagi menyimpan ketegangan. Wajahnya melembut. Tatapannya tidak lagi kosong. Kalau aku pergi sekarang, tanyaku pelan, apa rumah ini akan kembali sunyi? Ia tersenyum samar. Rumah ini sudah terlalu lama bicara pada yang tak bisa membalas. Mungkin sekarang saatnya bicara pada yang masih hidup. Aku menutup koper itu tanpa membukanya. Aku tak butuh uangnya. Bukan karena tidak berharga. Tapi karena aku sudah menerima yang lebih mahal. Damar mengerutkan dahi. Apa? Kesempatan untuk mengenal luka orang lain dan menyembuhkannya. Aku tetap tinggal. Bukan sebagai istri kontrak. Tapi sebagai manusia yang juga pernah kehilangan dan tahu bagaimana rasanya dipeluk saat sedang rapuh. Beberapa bulan kemudian, rumah itu benar-benar berubah. Tidak lagi dingin, tidak lagi penuh dupa. Kami membuka perpustakaan kecil untuk anak-anak desa. Mengubah ruang kosong menjadi tempat yang hidup. Dan kadang, saat malam sunyi, aku masih mencium samar wangi melati. Tapi kini bukan menakutkan. Melainkan seperti ucapan terima kasih dari seseorang yang akhirnya bisa pergi dengan damai.